Pernahkah kamu merasa hidup begitu berat? Seolah setiap langkah yang kamu ambil seperti menyeret rantai panjang yang tak terlihat. Kamu sudah berusaha sekuat mungkin. Kamu mencoba bertahan di tengah keadaan yang tidak selalu mudah. Kamu berusaha tersenyum meski hatimu lelah. Namun tetap saja, hati terasa penuh. Pikiran terasa sesak dan hidup seperti tidak pernah benar-benar ringan. Di titik itu, kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa semuanya terasa seberat ini? Padahal bisa jadi, bukan hidupmu yang terlalu berat. Mungkin ada terlalu banyak hal yang kamu bawa dalam perjalanan ini. Kamu membawa luka lama yang belum sempat sembuh. Kamu menyimpan penyesalan yang terus kamu ulang di dalam pikiran. Kamu menggenggam harapan yang sebenarnya sudah melelahkan. Dan tanpa sadar, kamu bertahan dalam hal-hal yang diam-diam menguras jiwamu. Semua itu menumpuk, perlahan memenuhi hatimu hingga tak lagi menyisakan ruang untuk tenang. Kamu tetap berjalan, tapi langkahmu terasa berat. Bukan karena jalannya sulit, melainkan beban yang kamu bawa terlalu banyak. Hari ini, mungkin Allah sedang menegurmu dengan lembut. Bukan dengan kesulitan, tapi dengan rasa lelah yang kamu rasakan. Agar kamu berhenti sejenak. Agar kamu mau melihat ke dalam dirimu sendiri. Bahwa mungkin yang kamu butuhkan bukan menjadi lebih kuat lagi, melainkan belajar untuk melepaskan. Melepaskan apa yang tidak lagi baik untuk hatimu. Melepaskan apa yang tidak membawa kamu lebih dekat kepadanya. Karena terkadang, jalan menuju ketenangan bukan dengan menambah kekuatan, tetapi dengan mengurangi beban yang tidak perlu kamu bawa. Kamu sering berpikir bahwa kekuatan adalah bertahan. Sejak dulu, kamu diajarkan untuk tidak mudah menyerah. Kamu dipuji saat mampu menahan rasa sakit. Kamu dianggap hebat ketika tetap berdiri meski hatimu hampir runtuh. Akhirnya kamu terbiasa memaksa diri untuk terus kuat, terus bertahan, dan terus melangkah, apapun yang terjadi. Namun perlahan, kamu mulai lupa satu hal penting, bahwa tidak semua yang kamu pertahankan itu baik untukmu. Ada hal-hal yang jika terus kamu genggam, justru melukai hatimu sedikit demi sedikit. Ada hubungan yang hanya menyisakan lelah. Ada kenangan yang terus membuka luka. Ada harapan yang diam-diam menguras kekuatanmu. Dan kamu tetap bertahan, bukan karena itu baik, tapi karena kamu takut melepaskan. Padahal, Allah tidak pernah meminta kamu memikul semua beban itu. Allah tidak menuntutmu untuk terus bertahan dalam sesuatu yang menyakitkan. Allah juga tidak meminta kamu menjaga hal-hal yang justru menjauhkanmu dari ketenangan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan kekuatan untuk bertahan, melainkan keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri. Untuk berkata dalam hati dengan pelan namun tegas, "Ini sudah cukup, aku harus melepaskannya." Karena melepaskan bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu mulai menjaga hatimu. Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tahu batas. Tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus diikhlaskan. Dan ketika kamu mulai melepaskan beban yang tidak perlu, disitulah kamu akan merasakan bahwa hatimu perlahan menjadi lebih ringan. Ada luka yang sebenarnya sudah lama berlalu. Waktu sudah berjalan jauh. Kejadian itu mungkin hanya sebentar. Namun entah kenapa, kamu masih menyimpannya. Kamu mengingat kata-kata yang dulu menyakitkan. Kamu memutarnya kembali di dalam pikiran, mengulanginya lagi dan lagi. Seolah luka itu adalah bagian dirimu yang tidak boleh hilang. Padahal, orang yang melukai mungkin sudah lupa. Mereka sudah melanjutkan hidupnya. Tapi kamu masih memeliharanya dalam diam. Tanpa kamu sadari, luka itu tumbuh menjadi beban, mengisi hatimu, mempersempit ruang tenang di dalamnya. Dalam Islam, hati itu amanah, dan setiap amanah harus dijaga dengan baik. Hati punya batas, ia bisa lelah, ia bisa sesak, jika terlalu banyak menampung hal yang menyakitkan. Tidak semua luka harus kamu simpan, tidak semua kesedihan harus kamu bawa sampai akhir hidup. Ada luka yang perlu kamu lepaskan, agar hatimu bisa kembali bernafas. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang terjadi. Bukan pula berarti kamu melupakan semuanya. Memaafkan adalah keputusan
untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu, untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri karena sesuatu yang sudah berlalu. Dan saat kamu benar-benar belajar melepaskan, saat kamu mengikhlaskan apa yang tidak bisa kamu ubah, disitulah Allah akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar lupa, tapi ketenangan yang perlahan memenuhi hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Tanpa kamu sadari, kamu sering menjalani hidup untuk penilaian orang lain. Kamu ingin terlihat cukup baik di mata mereka. Kamu takut dianggap gagal, takut tidak memenuhi harapan, takut dinilai kurang dari apa yang seharusnya. Akhirnya kamu mulai memaksa diri. Kamu berusaha terlihat kuat meski sebenarnya rapuh. Terlihat bahagia meski hati sedang lelah. Terlihat sempurna meski kamu tahu kamu hanya manusia biasa. Dan perlahan kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu sibuk menjaga pandangan orang lain sampai lupa menjaga hatimu. Padahal manusia itu mudah berubah. Hari ini mereka bisa memuji setinggi langit. Besok mereka bisa saja mengkritik tanpa ragu. Jika hidupmu terus kamu gantungkan pada penilaian manusia, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa cukup. Karena standar mereka akan selalu berubah, dan kamu akan terus berlari tanpa pernah sampai. Disitulah lelah itu datang. Karena kamu hidup bukan sebagai dirimu, tetapi sebagai apa yang orang lain ingin lihat. Ingatlah, kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalani hidup dengan niat yang lurus, untuk menjaga hati, bukan sekedar citra. Hiduplah untuk Allah, bukan untuk tepuk tangan manusia. Karena pujian manusia tidak akan menenangkan hatimu. Namun, ridho Allah akan membuat langkahmu terasa cukup, meski dunia tidak selalu memahaminya. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah selesai, namun kamu masih memilih bertahan. Kamu menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Kamu mencoba memperbaiki sesuatu yang sejak lama telah kehilangan arah. Kamu menggenggam harapan yang perlahan sudah tidak lagi hidup. Kamu tahu itu melelahkan, tapi kamu tetap bertahan. Karena di dalam hatimu ada satu suara yang sulit kamu lepaskan, harapan. Padahal, jauh di dalam dirimu, hati kecilmu sebenarnya sudah tahu bahwa ini tidak lagi sama, bahwa ini tidak lagi membawa kebaikan, bahwa ini mungkin sudah waktunya selesai. Namun egomu belum siap menerima. Kamu takut melepaskan, takut kehilangan, takut harus memulai dari awal. Dan yang paling kamu takuti adalah menghadapi kenyataan. Padahal, tidak semua yang kamu lepaskan adalah kehilangan. Kadang, justru itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang perlahan menyakitimu. Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di balik semua ini. Maka ketika sesuatu menjauh darimu, bisa jadi itu bukan karena kamu kurang berusaha, tetapi karena Allah sedang menjaga hatimu. Berhenti bukan berarti kalah, melepaskan bukan berarti gagal. Kadang, itu adalah bentuk keberanian yang paling jujur. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Dan saat kamu benar-benar berani melepaskan, disitulah kamu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik yang telah Allah siapkan untukmu. Kamu punya rencana. Kamu menyusun harapan dengan rapi, membayangkan masa depan sesuai keinginanmu. Kamu ingin semuanya berjalan seperti yang sudah kamu atur. Dan kamu berusaha keras untuk mewujudkannya. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Ada rencana yang Allah tunda, ada jalan yang Allah ubah, dan ada pula harapan yang Allah gantikan dengan sesuatu yang berbeda. Di titik itu, kamu mulai merasa bingung, bahkan mungkin kecewa. Kamu bertanya dalam hati, kenapa tidak sesuai dengan yang aku inginkan? Padahal, semua itu tidak pernah terjadi tanpa alasan. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah melihat apa yang tidak mampu kamu lihat. Apa yang menurutmu baik, belum tentu benar-benar baik untukmu. Dan apa yang terasa mengecewakan, bisa jadi menyimpan kebaikan yang belum kamu pahami.
ketika kamu terus memaksa rencanamu, hidup akan terasa semakin berat. Karena kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang memang bukan sepenuhnya milikmu. Namun saat kamu mulai belajar ikhlas, perlahan hatimu berubah. Kamu tetap berusaha, kamu tetap berjalan, tapi hatimu tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Ikhlas bukan berarti kamu berhenti berjuang, bukan berarti kamu pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah ketika kamu melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Percaya bahwa apapun yang Allah pilihkan, itulah yang paling tepat untukmu. Dan disitulah ketenangan mulai hadir, saat kamu tidak lagi memaksakan kehendakmu, dan mulai menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu ingin selalu kuat, selalu berhasil, selalu terlihat baik di hadapan orang lain. Kamu menuntut dirimu untuk tidak boleh gagal, tidak boleh lemah, tidak boleh berhenti. Akhirnya kamu terus berjalan, meski hatimu sudah lama lelah. Kamu tersenyum, tapi sebenarnya ingin berhenti. Kamu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam, kamu sedang berjuang sendiri. Padahal kamu manusia, kamu punya batas, kamu bisa lelah, kamu bisa jatuh, dan kamu butuh istirahat. Tidak ada manusia yang selalu kuat setiap saat. Allah pun tidak menuntut kesempurnaan darimu. Yang Allah lihat bukan seberapa sempurna dirimu, tetapi seberapa tulus kamu berusaha, dan seberapa sering kamu kembali kepadanya. Berhenti sejenak bukan kelemahan. Itu adalah bentuk menjaga diri. Menangis bukan kegagalan. Itu adalah cara hatimu melepaskan beban. Dan di saat kamu merasa paling lemah, di saat kamu merasa tidak sanggup lagi, sebenarnya kamu sedang dipanggil untuk kembali. Kembali mengingat Allah. Kembali bersandar kepadanya. Kembali menyadari bahwa kamu tidak harus kuat sendirian. Karena di balik lelah yang kamu rasakan, ada pintu yang sedang Allah buka, agar kamu lebih dekat kepadanya dan menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Pada akhirnya, hidup akan terasa lebih ringan, bukan ketika kamu memiliki segalanya, tetapi ketika kamu berhenti membawa terlalu banyak hal. Perlahan, kamu belajar melepaskan. Melepaskan luka yang tidak lagi perlu kamu ingat, melepaskan harapan yang hanya membuatmu lelah, melepaskan hubungan yang menguras hatimu, dan melepaskan pikiran-pikiran yang membuat hidup terasa sempit. Awalnya tidak mudah, ada rasa kehilangan, ada rasa kosong, ada rasa takut. Namun di balik semua itu, ada ruang yang mulai terbuka di dalam hatimu. Ruang untuk tenang, ruang untuk bernafas, ruang untuk kembali kepada Allah. Kamu mulai hidup dengan lebih sederhana, lebih jujur pada dirimu sendiri, lebih sedikit memaksakan hal yang bukan untukmu, lebih dekat kepada Allah dalam setiap langkah, dan lebih banyak bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Dan dari situlah ketenangan datang. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena hatimu menjadi lebih lapang. Kamu tidak lagi membawa semuanya, kamu tidak lagi memaksakan semuanya. Kamu hanya berjalan dengan apa yang memang perlu. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena jalanmu terlalu sulit. Mungkin karena ada terlalu banyak hal yang masih kamu genggam di dalam hatimu. Mungkin ada luka yang belum kamu lepaskan. Mungkin ada harapan yang sudah waktunya kamu relakan. Atau mungkin ada sesuatu yang diam-diam membuat jiwamu semakin lelah. Hari ini, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Tenangkan hatimu. Lalu tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya sudah waktunya aku lepaskan? Karena terkadang, jalan menuju hidup yang lebih tenang bukan dengan menambah lebih banyak hal, melainkan dengan berani melepaskan. Dan ketika kamu benar-benar melepaskan karena Allah, percayalah, Allah tidak akan mengosongkan hatimu. Dia akan menggantinya dengan ketenangan, keikhlasan, dan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu tinggalkan. Semoga Allah menenangkan hatimu, melembutkan langkahmu, dan membimbingmu menuju hidup yang lebih ringan, lebih penuh syukur, dan lebih dekat kepadanya.